kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa segera menarik perhatian khalayak. Kerap tampil dengan gaya yang santai tapi serius, gaya Purbaya bahkan cenderung dinilai koboi. Meski begitu, Purbaya bak pembeda. Sebagai pengambil resiko dengan orientasi pertumbuhan ekonomi yang agresif, Purbaya memiliki sederet catatan profesional mumpuni di bidang keuangan dan ekonomi. Selain itu, Purbaya juga dikenal tegas dan berani menindak siapa saja yang coba-coba berbuat merugikan negara. Bersama saya Agita Mahlika, Anda menyaksikan Benang Merah Jurus Koboi Purbaya. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa terus tancap gas menjalankan sejumlah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya memang dikenal dengan gaya bicara belak-belakan. Julukan koboi pun melekat padanya. Meski publik sempat ragu dengan pernyataannya semenjak pertama kali dilantik karena menyampaikan komitmen yang terkesan ambisius. Ciptakan pertumbuhan secepatnya, pertumbuhan ekonomi secepatnya utamanya, tapi yang lain ngomong. Yang beliau janji berapa? Namanya berapa? Dia bilang bisa nggak ya kita coba kejar saja. Sekarang kan sedang, beliau bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaiki. Ya, Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi. Maksudnya ekonomi melambat itu gara-gara kemarin kejadian demo atau memang sudah monitor dari kemarin? Dan sebelumnya ada gejala perlambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat. Purbaya pun berseloroh gaya tersebut justru mendapat dukungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan yang spontan dan tanpa basa-basi di hadapan media ini tentunya mengundang kontroversi. Pengamat pun menilai lambat laun setiap perkataannya mulai didengar ketika ada langkah pergerakan ekonomi yang sesungguhnya. Saya mau mengatakan gini, pada awalnya memang kontroversial. Di sini betul ya digambarkan gaya koboi. Ya, tepatnya ceplas-ceplos atau bahasa-bahasa pendek, ya kan? Ya. Nah, tetapi pada pelan-pelan ketika dia mulai masuk dengan menggerakkan ekonomi yang sesungguhnya. Kemudian ada juga ditambah dengan algoritma rasa juga loh. Mulai duduk makan pinggir jalan pakai jas. Kepercayaan diri Menkyu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang kerap dilontarkan menunjukkan orientasinya pada akselerasi pertumbuhan yang bukan hanya menjaga stabilitas, cenderung membuatnya sebagai risk taker atau pengambil resiko. Terlebih dengan mengalirnya dampak stimulus tambahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, membuatnya yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan berada di atas 5,5%. Optimisme tersebut didasari oleh data yang menunjukkan adanya kenaikan penjualan retail berdasarkan survei Bank Indonesia, terutama pada September 2025 yang mencerminkan adanya dampak dari kebijakan stimulus yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Untuk mengendalikan ini, tidak mungkin lagi kita seperti krisis 1998. Kita sudah mulai menerapkan ini sudah teruji, dan tahun ini kita pakai di 2008, 2015. 2021 sudah teruji. Jadi kita bisa berharap ekonomi kita ke depan akan lebih cepat lagi. Yang bisa perbaiki ya 6 sampai 5,5% bisa lah, kira-kira atau bisa lebih cepat. Baru kita perbaiki engine yang lain dulu. Ini kan quick win. Sebelum dulu nanti akan mulai bergaya semuanya. Nanti kita cari engine yang lain yang semakin mengefisiensikan pergerakan ekonomi kita. Di lain pihak, pemerintah telah mengguyur dana sebesar 200 triliun rupiah ke 5 bank BUMN yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing menerima kucuran dana 55 triliun rupiah.
Kemudian BTN mendapatkan porsi 25 triliun rupiah dan Bank Syariah Indonesia sebesar 10 triliun rupiah. Dengan paket program stimulus ekonomi 2025 dan penyaluran 200 triliun rupiah dari Bank Sentral kepada Bank Himbara akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, terkhusus dana yang masuk ke dalam Bank Himbara dapat menurunkan bunga kredit sehingga perang bunga antar bank dapat diminimalisir. Dan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan ini sudah disalurkan ya. Oh, insya Allah. Jalan kan ya? Jalan pasti. Dengan ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Gimana bersebutannya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Jadi kan tujuannya supaya mengalir ke real sektor utamanya. Pak, ada pengawasan nggak Pak realisasi kreditnya nanti dari? Nggak ada. Begini, kalau dia nggak pakai dia rugi sendiri. Kan ada cost, kita 4% ya costnya. Kalau dia nggak keluarin kredit kan dia harus bayar uang kos itu. Mereka pasti akan berpikir keras untuk mengalirkan dana itu. Dari sejumlah kebijakan Purbaya hingga membuatnya dijuluki koboi bukan tanpa alasan. Mengingat karirnya di dunia profesional menunjukkan konsistensi dalam mengambil keputusan yang tak biasa dan independen. Sebelum terjun di pemerintahan, ia memulai karir sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA pada tahun 1989 hingga 1994. Selanjutnya diangkat menjadi Dirut PT Dana Reksa Securities hingga menjadi anggota Dewan Direksi PT Dana Reksa Persero dari Maret 2013 hingga April 2015. Sementara awal karir pemerintahannya dimulai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai staf khusus bidang ekonomi dalam kurun waktu 4 tahun sejak 2010 hingga 2014. Pada November 2015, ia ditunjuk sebagai staf khusus bidang ekonomi untuk Menko Polhukam di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian, Purbaya dipindahkan dan naik jabatan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Mei 2018 hingga Juni 2020. Di Kemenko Marves, ia bertanggung jawab atas koordinasi isu-isu strategis dan pernah terlibat dalam penyelesaian masalah hambatan investasi. Yang terakhir, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dari 2020 hingga 2025. Yang terakhir, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dari 2020-2025. Selama di LPS, dirinya berhasil menjaga stabilitas sistem perbankan nasional di tengah gejolak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kepercayaan publik terhadap sistem pada masa itu pun pulih kembali. Nampak Purbaya tak berencana mengubah gaya bicara yang lugas dan ceplas-ceplosnya. Ketegasan menjaga keuangan negara dengan gaya koboi kerap berseberangan dengan sejumlah pihak, termasuk dengan pejabat lainnya. Purbaya Yudi Sadewa bisa menjadi ancaman nyata bagi pegawai nakal yang gemar menyalahgunakan wewenang, terutama di lingkungan Kementerian Keuangan. Selama ini Purbaya juga dikenal sebagai pribadi yang tidak mentolerir perilaku yang merugikan negara. Lalu, siapa saja yang bakal merasa gerah? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengemban amanat berat melakukan bersih-bersih di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Bersih-bersih birokrasi dan memperkuat tata kelola keuangan negara dipandang sebagai salah satu langkah strategis baik dari sisi politik maupun ekonomi. Amanat ini senapas dengan tekad Presiden Prabowo Subianto mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari segala bentuk praktik penyelewengan. Alasan dipilihnya Purbaya sebagai pengemban tugas tersebut tentu Presiden yang lebih mahfum. Di balik itu, figur Purbaya selama ini diketahui sebagai sosok teknokrat yang bersih, tegas, dan memiliki rekam jejak profesional yang kuat di bidang ekonomi.
Kiprah Purbaya sebagai mantan pejabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS diyakini kian memperdalam pemahamannya tentang sistem keuangan nasional. Sederet rekam jejak ini penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara dibelanjakan tepat sasaran dan efisien, selaras dengan misi reformasi birokrasi keuangan Prabowo. Pajak dan bea cukai akan tetap di Kemenkeu dan saya akan mengelola sendiri. Jadi itu bagian saya, pajak dan bea cukai. Saya harapkan ke depan akan lebih efisien dan efektif karena kita akan melakukan berbagai reform, termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai bea cukai dan pajak. Arah kebijakan yang hari ini akan dibangun oleh Pak Menkeu yang baru adalah fase bagaimana kita menata moralitas aparatur. Jadi tidak sekedar kita perbaikan sistem secara teknis ya, tapi ada etik. Karena dalam konteks era transformasi digital gitu ya, ada transformasi yang harus dijaga, ada sistem yang harus dikendalikan, ada pembenahan sistem. Nah, pada dasarnya memang upaya yang dilakukan Pak Purbaya ini kan tentu ingin menjaga postur APBN kita nanti 2026 ya, di mana memang ada upaya untuk optimalisasi perpajakan, khususnya untuk menjaga iklim investasi tahun mendatang yang perkiraan kita harus mencapai 10,47% dari PDB. Keinginan Presiden Prabowo memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah melalui bersih-bersih aparatur keuangan negara jelas membutuhkan sosok mumpuni. Purbaya diakui bukanlah pribadi sempurna, tapi ia dikenal lugas dan tegas serta tak segan menindak pegawai nakal yang coba-coba mencuri uang negara. Tak ada toleransi bagi penyalahgunaan uang rakyat. Begitu kira-kira pesan yang hendak ia kirim ke khalayak dalam kapasitasnya sebagai bendahara negara. Ketika beliau itu menjadi Menkeu, dia melakukan langkah-langkah strategis ya dalam rangka membangun good governance, dalam rangka membangun akuntabilitas, apalagi juga ini merupakan bagian penting daripada upaya pemerintah untuk menghilangkan KKN. Kalau saya lihat itu kan pelanggarannya dia mendapatkan pemberhentian. Jadi apakah bisa? Yang memang bisa. Jadi orang yang melakukan kecurangan, apalagi di lembaga-lembaga pelayanan publik, ya seperti bea cukai, Ditjen Pajak yang punya potensi gitu ya. Walaupun saya melihat di keuangan itu juga cukup ketat, tapi kan upaya orang untuk melakukan kecurangan itu tetap ada. Nah, upaya-upaya ini nanti akan bisa memberikan efek jerak. Jadi bukan hanya, ini jadi contoh ya, jadi bukan hanya untuk teman-teman di Kementerian Keuangan, tapi juga di kementerian lembaga yang lain. Langkah-langkah untuk membenahi pegawai-pegawai beliau ya, khususnya di Ditjen Pajak, ini momentum kalau buat kami, momentum untuk pemulihan kepercayaan publik gitu. Karena kredibilitas Kementerian Keuangan ya, terutama di sistem perpajakan nasional, ini harus ada pembenahan secara tegas, tindakan tegas, kemudian penguatan bagaimana persepsi publik itu harus dibangun secara serius, dan bagaimana nanti ke depan fiskal yang akan jadi akuntabel itu harus Pak Menteri harus mencoba untuk mengarah ke sana. Langkah yang diharapkan menimbulkan efek jera dan memperbaiki budaya kerja di birokrasi keuangan ini pun diyakini menuai perlawanan dari kanan kiri. Pegawai internal birokrasi yang selama ini dibuat nyaman oleh praktik kurang transparan hingga penyelewengan potensial memicu penentangan. Sebab upaya bersih-bersih yang lazimnya identik dengan mutasi hingga pemecatan berpeluang mengusik eksistensi mereka. Sementara dari kalangan eksternal, pihak-pihak terkait yang selama ini diuntungkan oleh celah regulasi kemungkinan tidak akan dapat bermain-main lagi dengan situasi serupa. Reformasi birokrasi juga berpeluang membabat lobi-lobi bawah meja yang acap dilakukan secara gerilya. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang harus diampuni lagi, biar aja. Kalau kan pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Kalau efisiensi adalah yang ada dipastikan, dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan tepat waktu, dan nggak dikorup. Ke depan pemerintah juga akan berani memberikan insentif dan bisa lebih terukur, karena dia
SDM-nya sudah ditata duluan gitu. Artinya tidak ada yang berani main-main lagi dengan insentif gitu. Arahnya juga jelas. Lalu tentu kepastian hukum ya, berkeadilan, dan ini nanti ada hubungannya dengan harmonisasi dan regulasi, terutama pemberian deterrent effect ya, yang optimalisasi kegiatan-kegiatan penegakan hukum itu ya akan mulai ada perbaikan gitu ya. Berhadapan dengan situasi pelik, Menkyu Purbaya dituntut tegas memastikan prosedur adil dan transparan. Pun jajaran pembantunya mesti seia sekata dengan Purbaya. Selain itu, Menkyu juga harus piawai menyeimbangkan antara kebutuhan reformasi dan menjaga lingkungan bisnis tetap kompetitif. Di sini, sistem pengawasan yang kuat diperlukan agar perubahan ke arah yang lebih baik berjalan berkesinambungan. Reformasi budaya organisasi, khususnya di Dirjen Pajak ya. Nah, ini tentu akan berdampak nanti kepada optimalisasi perpajakan dan bagaimana nanti menghadapi tantangan perpajakan tahun 2026. Kehadiran Purbaya bak ancaman atau peringatan keras bagi sejumlah pihak yang mencoba berlaku tak benar. Peringatan itu tidak hanya terasa dari program yang diserukan, tetapi juga dari pernyataan-pernyataan tegas yang ia gaungkan di berbagai kesempatan. Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kerap mendapat respons keras dari sejumlah pihak yang berseberangan, termasuk pejabat lainnya. Gaya komunikasinya yang lugas seolah mencerminkan sosok menteri yang berani di tengah budaya kompromi. Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belakangan menjadi buah bibir. Pasalnya, kebijakannya yang tanpa basa-basi sering dianggap berbeda dengan garis resmi pemerintah bahkan pejabat lainnya. Salah satu pernyataannya yang cukup mengagetkan adalah perihal program makan bergizi gratis. Baru 1 bulan menjabat, Menkyu menyatakan akan menarik anggaran program tersebut jika tidak terserap secara maksimal hingga akhir Oktober 2025. Ia pun menekankan pentingnya anggaran yang optimal demi pergerakan ekonomi. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan jika anggaran dianggap nganggur, maka pemerintah dibebankan dengan pembayaran bunga. Sehingga untuk meminimalisir adanya kerugian tersebut, langkah tegas ini pun akan diambil. Saya akan assess, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun nggak kepake, saya ambil uangnya, nggak ada bedanya kok, nggak ada yang berubah, hanya itu aja. Jadi tetap akan ambil? Kalau nggak dipakai nggak diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya, saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap. Baru-baru ini, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akhirnya angkat suara merespons penyerapan anggaran program makan bergizi gratis ini. Kepala BGN Dadan memilih untuk mengembalikan dana program MBG sebesar 70 triliun rupiah setelah mengakui bahwa pihaknya tidak mampu menyerap anggaran dengan jumlah tersebut. Kita baru membentuk 12.208 SPG. Jadi prediksi kita tidak akan bisa menyerap anggaran sebanyak itu, dan kemudian kami mungkin hanya akan mendapat tambahan atau membutuhkan tambahan 28 triliun. Oleh sebab itu saya sudah sampaikan ke Bapak agar yang 70 triliun silakan digunakan untuk yang lain, seperti itu. Berusaha untuk membuat nol kejadian, ya, tidak ada masakan yang menimbulkan sakit pada anak, terima manfaat, itu target kita. Pak, kalau total SPPG yang sudah SLHS ini sekarang per hari ini ada 361 ya dari total. Terbanyak di mana itu? Terbanyak sih di daerah Jawa ya. Badan Gizi Nasional mencatat realisasi anggaran MBG sudah terserap 30 triliun rupiah hingga 22 Oktober 2025. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 42% dari total anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun ini. Tak berhenti sampai di situ, Purbaya juga menyoroti proyek besar yang selama ini menjadi salah satu moda transportasi kebanggaan negeri ini, kereta cepat Wush. Menurut Menkyu, di balik kecepatan laju kereta dan kemegahan stasiun, ternyata ada angka utang yang harus dihitung. Menjawab polemik ini, Purbaya menegaskan bahwa pembayaran utang Wush sedianya menjadi tanggung jawab Danantara, bukan pemerintah. Ia yakin Danantara mampu membayarkan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai 2 triliun per tahun.
Purbaya menambahkan beban tersebut dapat ditanggung langsung oleh Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara dari dividen sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Lantas, langkah yang kemudian diambil oleh Danantara adalah dengan proses restrukturisasi utang jadi jalan keluar utang yang berat dari kereta cepat. Dalam proses negosiasi itu, tenor utang kereta cepat yang semula 40 tahun menjadi 60 tahun. Pembahasan negosiasi dilakukan tim Danantara bersama PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Proses negosiasi masih belum menemukan titik terang terkait persoalan suku bunga dan mata uang yang akan disepakati. Keputusan tersebut pun disambut baik Purbaya karena pembayaran utang tidak pakai APBN. Bagus. Saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Sementara, anggaran pemerintah daerah menjadi sorotan lantaran terindikasi mengendap di bank dengan jumlah hingga triliunan rupiah. Hal ini ditanggapi beragam oleh sejumlah kepala daerah. Ada yang datanya sama, namun terdapat pula yang berbeda. Nanti coba kita lihat lagi, tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan RKUD kita ini 990 miliar di RKUD, dan itu pun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan ya Pak ya, beberapa kegiatan, dan juga karena P itu kemarin dari Kemendagri belum evaluasi belum turun, jadi beberapa kegiatan memang masih interval sehingga belum terjadi pembayaran. Ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran yang seperti itu. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan. Siap. Di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing. Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada. Tidak ada. Purbaya meminta kepada para kepala daerah mengecek sumber data tersebut di Bank Sentral, yakni Bank Indonesia yang dilaporkan setiap saat. Menkyu meyakini data yang ia terima dari BI valid. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral. Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sedikit demi sedikit Purbaya disebut mulai melakukan bersih-bersih dari orang-orang yang biasa bertindak merugikan negara. Sejumlah pihak yang merasa terusik mencoba melemahkan posisinya, namun Presiden pasang badan untuk Purbaya. Purbaya Yudi Sadewa membawa angin perubahan di lingkungan Kementerian Keuangan. Purbaya disebut mulai melakukan bersih-bersih dari orang-orang yang mencoba bertindak merugikan negara. Tapi langkah Purbaya bukan tanpa tekanan. Dukungan segenap pihak pun diperlukan bila ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengemban amanat serius melakukan bersih-bersih di lingkungan Kementerian Keuangan maupun birokrasi keuangan pemerintah. Tugas ini berat, selain banyak yang mesti dibenahi, juga dinilai bakal menuai banyak penentangan dari beragam penjuru yang terusik kepentingannya. Entah itu dari pejabat lama, kelompok birokrat penikmat status quo, hingga jaringan ekonomi yang bergantung pada celah korupsi. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Purbaya memang mencoba mendorong kebijakan populis ya, yang dimana kemudian masyarakat itu memperoleh kemanfaatan sebesar-besarnya. Akan tetapi memang ini kebijakan itu tentu ya disadari sendiri oleh Pak Purbaya ada pro kontra, tetapi yang jelas bahwa memang resistensi ini sekarang ini mulai mengemuka, Mas, artinya mengkristal, di mana tidak saja resistensi di kalangan pihak-pihak yang merasa tersinggung atau yang kemapanannya, kenyamanannya diganggu gitu ya, tetapi juga menyangkut ya kelompok-kelompok yang selama ini memang juga menikmati dari kondisi yang selama ini yang kemudian oleh Pak Purbaya didobrak. Presiden Prabowo Subianto paham sekali situasi ini. Walau banyak mata kini tertuju pada Purbaya, namun Presiden memastikan Purbaya tidaklah bekerja sendirian. Secara terbuka, Prabowo menyatakan kepercayaannya kepada Purbaya untuk menata ulang Kementerian Keuangan. Prabowo menilai langkah tegas Purbaya penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara yang selama ini kerap menuai kritik karena berbagai kasus dari korupsi pungutan liar sampai praktik jual beli jabatan. Semuanya ujungnya ada di Presiden, karena Presiden itu dia tidak hanya kepala pemerintahan di Indonesia, tapi juga kepala negara, masuk konstitusi, sehingga status Pak Purbaya ini adalah pembantu Presiden, sehingga apa yang dia lakukan mencerminkan apa yang dikehendaki, paling tidak political will dari Presiden itu sendiri. Nah, karena itu sebenarnya tumbuhnya publik sekarang ini terhadap pemerintahan Pak Prabowo memang menjadi catatan yang bagus gitu ya, di mana kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini langkah yang sangat disenangi atau disukai oleh publik. Dukungan kuat Prabowo terhadap langkah Purbaya ibarat menempatkan Presiden dalam posisi pasang badan yang memberi pesan bahwa siapapun yang coba-coba mencurangi keuangan negara bakal berhadapan langsung dengannya. Sokongan serupa juga dialirkan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, sampai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk bersinergi dengan Kementerian Keuangan. Sinergi yang diantaranya diwujudkan dalam pemeriksaan, penertiban, hingga penindakan pelanggaran, diharapkan mampu menghadirkan efek jera sekaligus menutup ruang kompromi politik. Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Saya jaga yang di Bea Cukai, yang di port-port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak, dan lain-lain ya. Sinergi yang diantaranya diwujudkan dalam pemeriksaan, penertiban, hingga penindakan pelanggaran diharapkan mampu menghadirkan efek jera sekaligus menutup ruang kompromi politik. Presiden pun ingin jajaran pemerintahan di bawahnya menjunjung tinggi loyalitas dan integritas serta kompak mewujudkan tata kelola yang bersih. Loyalitas yang dimaksud tidak hanya kepada Presiden, tapi jauh lebih penting loyalitas kepada bangsa dan negara. Sementara menyoal integritas, berkali-kali Prabowo menyampaikan kejujuran sebagai harga mati. Tantangan bagi Prabowo mengorkestrasi jajaran pemerintahan dan nilai-nilai semua ini mewujud dalam satu tim kabinet yang solid. Suka tidak suka, Presiden harus menjadi figur kuat sebagai teladan. Jika semua itu terwujud, kebijakan reformasi pun diyakini bergulir mulus. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola,
ya. Saya boleh dianggap sebagai apa? Manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker, ada yang bertahan, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing, saya terima kasih. Tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat. Ini bukan hanya kewenangan tapi tugas, bahkan ini kewajiban presiden yang diamanatkan oleh rakyat, ya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak Prabowo memang tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan siapapun, dan bahkan sudah disampaikan tidak kasihan bagi pribadi-pribadi siapapun itu di belakangnya, partai manapun dan sebagainya. Kita harus kasihan dengan seluruh rakyat Indonesia yang sudah lama menunggu dan ingin adanya percepatan pembangunan. Berkali-kali Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan mengerahkan seluruh tenaga untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Tantangan di depan mata tidaklah mudah, termasuk menggapai pertumbuhan ekonomi 8% yang kini diamanatkan di pundak Purbaya Yudi Sadewa. Sepertinya saya konvoy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% yang bertujuan membawa Indonesia menjadi negara maju dalam jangka menengah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun optimistis bisa menjawab tantangan tersebut. Apa saja jurus yang disiapkan Purbaya? Saya Gita Mahlika pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sepertinya saya konvoy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Kita ke Presiden ya, ke saya. Nanti kita wujudkan dalam Semenjak baru beberapa bulan memerintah, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keyakinannya akan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8% pada tahun 2027-2028. Presiden menyebut sejumlah langkah dapat dilakukan mewujudkan hal tersebut, seperti pengelolaan ekonomi yang harus dilakukan secara efisien dan berbasis logika, serta perhitungan yang akurat. Pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan nasional seperti dalam bidang infrastruktur serta program swasembada pangan dan energi terbarukan. Presiden Prabowo menambahkan dirinya bahkan percaya pertumbuhan ekonomi dapat lebih dari 8%. Dan makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mengemban tanggung jawab besar dari Presiden tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ditantang dapat membidik pertumbuhan ekonomi 8%. Seperti seia sekata dengan Presiden, Purbaya pun optimistis Indonesia bisa tembus 8% dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan. Bahkan Menkyu menunjukkan kepercayaan dirinya itu dengan mengenakan jaket 8% yang seolah menjadi simbol misi yang dicanangkan oleh pemerintah. Purbaya menyampaikan pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal keempat tahun 2025 akan menembus di atas 5,5% yang dinilai lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional 5,12% pada kuartal kedua tahun 2025. Bukan hanya jaket, baru-baru ini Purbaya juga memamerkan topi 8% yang lagi-lagi seolah mengisyaratkan bahwa pencapaian target Presiden tersebut dapat diwujudkan. Target pertumbuhan Presiden 8%. untuk ekonomi Indonesia tuh.
Pamer Pak topinya Pak, pamer. Kemarin jaket ya Pak Pur? Kemarin jaket. Ini hadiah dari saya ini. Ini target presiden ya, bukan target saya. Tapi nanti kita wujudkan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Yang menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana mewujudkan ambisi tersebut. Menteri Keuangan Purbaya mengusung konsep pembangunan Sumitronomics yang berfokus pada 3 pilar utama, pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. Konsep tersebut merupakan gagasan yang berasal dari ekonom Indonesia Sumitro Joyo Hadikusumo yang juga merupakan ayah dari Presiden Prabowo. Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan Asia tahun 1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6%. Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada 3 pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, pemerataan manfaat pembangunan. Dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis. Untuk menjalankan 3 pilar tersebut, mesin-mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras. Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan implementasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah. Menkyu mengklaim konsep Sumitronomics dipakai di beberapa negara maju seperti Korea Selatan dan Singapura. Pertumbuhan ekonomi mereka rata-rata di atas 7,5% selama 10 tahun sebelum menjadi negara maju. Ada juga negara Cina yang saat ini menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Purbaya menilai ekonomi Cina tumbuh melampaui 10% selama 2003, 2007, dan 2010 karena adanya strategi yang tepat. Sementara, bendahara negara ini juga memiliki jurus tersendiri untuk dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia setidaknya 7% paling lambat pada 2027 dengan upaya mengundang lebih banyak investor masuk ke dalam negeri dalam 2 tahun. Potensi pertumbuhan ekonomi ini akan lebih cepat lagi jika mendapatkan dukungan dari seluruh mesin ekonomi Indonesia, mulai dari sektor moneter, fiskal, sektor swasta, investasi domestik, dan luar negeri. Dengan adanya perbaikan iklim investasi, Purbaya berharap pada tahun 2028 pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh 8%. Saya udah bilang ke Pak Presiden waktu itu, Pak, boleh nggak saya bikin tim debottlenecking? Apa kerjanya? Begini Pak, gini yang saya ceritakan tadi. Ya udah jalankan katanya. Sampai sekarang disetujui, jadi sebelum nggak disetujui saya jalankan terus aja. Tapi bukan saya, itu dengan menteri-menteri Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya nggak jalan sendiri. Takut juga dimarahin orang. Kira-kira gitu. Tahun depan 2027 dengan perbaikan, ya saya dorong sedikit, saya bisa ngundang investor kan. 7% udah agak kelihatan. Kalau itu membaik, tahun depannya lagi kayaknya udah kekeker lah, 8% lah, bisa lah. Pertumbuhan ekonomi 8% bertujuan membawa Indonesia menjadi negara maju dalam jangka menengah. Terlepas dari tantangan yang sedianya akan dihadapi, target 8% adalah gambaran tekad pemerintah yang tidak ingin bertahan di tempat, namun berani melompat maju.